Sekarang kita masuk ke model transformator. Kalau Anda ingat kembali pada mata kuliah mesin-mesin listrik, transformator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Dan perubahan tegangan tersebut terjadi melalui gandengan magnetis. Jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini merupakan bagian primernya, anggaplah ini bagian primer, ini bagian sekunder. Kalau dari gambar ini terlihat bahwa bagian primernya jumlah lilitannya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan pada sekundernya. Artinya kalau misalnya tegangan suplainya itu masuk dari sini, maka tegangan pada bagian sekundernya ini akan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, jika misalnya tegangan suplainya diberikan di bagian ini, maka tegangan pada bagian sekundernya itu akan menjadi lebih besar. Dan ingat tadi perubahan tegangannya itu terjadi secara magnetis. Jadi inti besi ini fungsinya untuk menghimpun atau menggandengkan flux yang terjadi pada lilitan primer ke lilitan sekunder. Nah, tegangan induksinya itu terjadi akibat flux yang dihasilkan tadi itu berubah terhadap waktu. Jadi jika ada perubahan flux terhadap waktu, maka pada suatu lilitan itu akan timbul tegangan induksi. Jadi antara bagian primer dan sekunder ini tidak ada hubungan listrik secara langsung. Nah, untuk menganalisis transformator tentunya juga kita harus membuat rangkaian ekivalennya ya, sama seperti pada generator tadi. Nah, rangkaian ekivalen pada transformator itu diberikan oleh gambar bagian ini. Nah, bagaimana cara memperoleh rangkaian ekivalen ini? Silahkan Anda buka kembali pembahasan mengenai mesin-mesin listrik. Jadi kalau kita lihat di sini bagian yang ini R1 dan X1 ini impedansi yang berhubungan dengan lilitan primer. Kemudian R2 dan X2 ini impedansi yang berhubungan dengan rangkaian sekundernya. Kemudian ini RC ini berhubungan dengan resistansi dari kumparannya atau inti besinya, dan XM ini berkaitan dengan reaktansi yang menggandengkan antara belitan primer dan sekunder. Nah, dalam menganalisis transformator umumnya kita hanya bekerja berdasarkan salah satu sisi. Artinya besaran-besaran pada sisi yang lain itu harus kita bawa ke sisi di mana kita akan menganalisisnya. Oke, jadi untuk kasus ini anggaplah ini untuk bagian pertama atau N1, ini bagian yang kedua atau N2. Nah, perbandingan lilitannya berarti A sama dengan N1 per N2. Nah, perbandingan lilitan ini akan mempengaruhi tegangan yang dihasilkan. Jadi untuk transformator satu fasa, perbandingan tegangannya itu sebanding dengan perbandingan lilitannya. Jadi tegangan pada sisi kedua atau anggaplah sisi kedua ini sisi sekunder, P2 sama dengan P1 per A. Sedangkan arusnya itu arus berbanding terbalik dengan perbandingan lilitan. Jadi I2 sama dengan A kali I1. Nah, jika misalnya transformator ini akan kita analisis berdasarkan sisi pertama, atau anggaplah ini sisi pertama ini merupakan bagian primernya, maka besaran-besaran yang ada pada bagian sekunder itu harus kita bawa atau harus kita konversikan berdasarkan bagian primernya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini R2 ini resistansi belitan sekunder,
Ini kita kalikan dengan A kuadrat, ini maksudnya nilainya kita bawa berdasarkan sisi primernya. Demikian juga reaktansi bocor pada bilitan sekundernya, ini kita kalikan dengan A kuadrat, karena akan kita analisis berdasarkan sisi primer. Demikian juga untuk impedansi bebannya, kita kalikan dengan A kuadrat. Dan tegangannya sendiri ini untuk tegangan sisi sekundernya P2. Nah, kalau kita konversi ke sisi primer, maka nilai P2 ini harus dikalikan dengan perbandingan lilitannya. Jadi nilai ini tegangan sekunder berdasarkan sisi primer. Itu bisa juga dilihat dari persamaan ini. Jadi P1 sama dengan A kali P2. Demikian juga arusnya. Arus sekunder berdasarkan sisi primer. Jadi I1 sama dengan I2 per A. Oke, jadi intinya dalam menganalisis transformator, kita hanya bekerja berdasarkan salah satu sisi, dan semua parameter sisi yang lainnya harus kita konversikan ke sisi di mana kita akan menganalisis transformatornya. Ini pembahasan detailnya, silakan Anda buka kembali buku mesin-mesin listrik. Nah, pada sistem tenaga listrik, umumnya bagian ini itu diabaikan, karena pengaruhnya ini relatif sangat kecil. Demikian juga resistansi belitannya itu bisa diabaikan, karena resistansi belitannya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan reaktansi bocornya. Jadi pada sistem tenaga listrik, untuk memudahkan analisis, umumnya kita menggunakan rangkaian ekivalen seperti yang ditunjukkan pada gambar yang terakhir ini. Jadi impedansi yang digunakan itu hanya reaktansi belitan primer dan reaktansi belitan sekundernya. Ingat, ini tadi kita kalikan dengan perbandingan belitannya karena akan kita analisis berdasarkan bagian pertama atau bagian primernya. Nah, kemudian bagaimana dengan transformator 3 fasa? Oke, sebelum kita membahas konsep analisisnya, kita lihat dulu mengenai transformator 3 fasa. Jadi transformator 3 fasa ini itu bisa kita susun dengan menggunakan 3 buah trafo 1 fasa, atau bisa juga trafo 3 fasanya itu terdiri dari 1 unit trafo 3 fasa. Jadi kalau di gambar yang ini ditunjukkan ini 1 buah trafo 3 fasa. Artinya inti besinya di sini itu ada 1 dan dipakai bersama pada belitan fasa A, belitan fasa B, dan belitan fasa C-nya. Ingat, selain 1 unit trafo 3 fasa, trafo 3 fasa tadi bisa juga kita buat atau kita susun menggunakan 3 buah trafo 1 fasa. Nah, belitan-belitannya ini sendiri itu bisa kita rangkai secara Y atau secara delta. Jadi belitan P1, P2, dan P3 ini bisa kita hubungkan secara Y, bisa juga secara delta. Demikian juga untuk belitan S1, S2, dan S3-nya ini bisa kita rangkai secara Y maupun secara delta. Nah, pada transformator 3 fasa, perbandingan tegangan itu tidak hanya dipengaruhi oleh perbandingan lilitan. Jadi kita lihat dulu, jadi hubungan belitan trafo 3 fasa sesuai dengan pembahasan kita tadi, itu bisa kita rangkai secara YY, artinya belitan primernya terhubung Y, belitan sekundernya juga terhubung Y, bisa juga secara Y delta atau delta Y,
Selain itu juga ada jenis trafo zigzag. Jadi bisa dihubungkan secara Z delta atau delta Z. Hubungan zigzag ini tidak akan kita bahas di sini ya. Silakan Anda buka kembali buku mesin listrik Anda. Oke, jadi perbandingan tegangan trafo 3 fasa selain dipengaruhi oleh jumlah lilitan juga dipengaruhi oleh hubungan belitan atau kumparannya. Nah, jika trafonya memiliki hubungan belitan yang sama, misalnya primernya dihubung Y, sekundernya juga dihubung Y, maka perbandingan tegangannya di sini itu hanya dipengaruhi oleh atau sama dengan perbandingan tegangannya. Jadi pernyataan ini itu khusus jika belitannya itu tidak memiliki hubungan yang sama, misalnya trafo Y delta atau delta Y. Nah, untuk mengubah besaran-besaran ke salah satu sisi, itu yang harus digunakan adalah perbandingan tegangan. Ya, beda halnya dengan trafo 1 fasa, pengubahan parameter-parameter sekunder ke primer atau dari primer ke sekunder, itu bisa kita gunakan perbandingan lilitannya. Tapi untuk trafo 3 fasa, khususnya trafo yang hubungan belitannya tidak sama, nah untuk mengubah nilai-nilai sekunder ke primer atau primer ke sekunder, itu faktor pengalinya adalah perbandingan tegangan. Oke, kita lihat dulu perbandingan tegangan untuk trafo hubungan Y delta. Oke, kita lihat dulu gambar yang pertama ini. Jadi ini hubungannya Y delta, artinya bagian 1 atau anggaplah ini bagian primer, ini dihubungkan secara Y. Kalau Anda perhatikan terminalnya ini, di bagian ini dihubungkan dengan bagian yang ini dan dihubungkan dengan bagian yang ini. Artinya bagian ini merupakan bagian netralnya. Sedangkan yang ini untuk bagian fasanya. Sedangkan untuk bagian kedua atau bagian sekundernya ini dihubung secara delta. Kalau Anda perhatikan, ini koneksinya, ini dihubungkan ke sini, kemudian ini dihubungkan ke sini, kemudian bagian bawah ini dihubungkan ke atas. Oke, jadi bagian ini dihubungkan secara Y, bagian yang ini dihubungkan secara delta. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk seperti gambar yang ini anggaplah kumparan untuk bagian yang ini. Ini kumparan ini berpasangan dengan bagian yang ini. Jadi kalau kita gambarkan ini kumparan ini, itu pasangannya adalah yang ini. Kalau Anda lihat ini posisinya sama ya, sejajar. Sedangkan untuk kumparan yang ini atau anggaplah yang ini, itu berpasangan dengan bagian ini. Jadi bagian ini itu maksudnya yang ini. Sedangkan yang ini itu maksudnya adalah bagian yang ini. Demikian juga untuk yang ketiga, ini berpasangan dengan yang ini. Kemudian kalau Anda ingat kembali mengenai pembahasan trafo di mesin listrik, tanda titik ini atau tanda dot ini menandakan arah arus masuk. Nah, jadi arusnya masuk dari sini. Jadi maksud dari titik ini ke arah atau titik tempat arus masuk. Oke, nah sekarang bagaimana perbandingan tegangannya? Oke, kalau kita anggap misalnya di sini tegangan line ke line-nya itu sama dengan P, maka tegangan pada setiap kumparan ini adalah P per akar 3. Nah, karena untuk setiap belitan atau kumparan ini itu tegangannya dari fasa ke netral. Ingat, tegangan fasa ke netral itu besarnya tegangan line ke line dibagi dengan akar 3. Jadi jika tegangan fasa ke fasa di sini sebesar P, maka tegangan pada setiap kumparan yang terhubung Y ini adalah P per akar 3. Kemudian kalau kita anggap kumparan ini memiliki jumlah lilitan N1 dan pasangannya ini memiliki jumlah lilitan N2,
atau perbandingan lilitannya atau A-nya itu N1 per N2, maka induksi tegangan pada kumparan ini adalah P per akar 3 dibagi dengan A. Dan konsep ini sama seperti konsep pada transformator 3 fasa tadi, karena ini yang kita tinjau sebenarnya tegangan yang terinduksi pada masing-masing belitan. Oke, jadi kita ulangi. Kalau misalnya di sini tegangannya P per akar 3, maka tegangan induksi pada bagian ini itu adalah P per akar 3 dibagi dengan perbandingan lilitannya. Nah, bagian ini sendiri ini merupakan tegangan fasa ke fasa. Sedangkan bagian yang ini tadi ini merupakan tegangan fasa ke netral. Nah, perbandingan tegangannya tentunya perbandingan tegangan fasa ke fasa pada sisi primer terhadap tegangan fasa ke fasa pada sisi sekunder. Jadi kalau kita bandingkan tegangan ini dengan tegangan ini, itu kita akan peroleh persamaan ini. Jadi P2 itu adalah P1 per akar 3 dikali dengan A. Nah, kalau Anda bandingkan dengan trafo satu fasa, di sini sudah ada perbedaan ya. Jadi kalau untuk trafo satu fasa tadi P2 sama dengan P1 per A. Sedangkan untuk transformator hubungan W delta, P2 sama dengan P1 dibagi dengan akar 3 dikali dengan A. Artinya perbandingan tegangannya sekarang tidak hanya dipengaruhi oleh perbandingan lilitan, juga dipengaruhi oleh faktor akar 3 ini. Oke, demikian juga dengan arus pada bagian kedua atau pada bagian sekunder, itu adalah akar 3 dikali dengan A dikali dengan arus pada bagian primernya. Ini diberikan oleh bagian ini. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa penurunan tegangannya itu akan semakin besar karena selain dibagi dengan A, tegangan P1 ini juga dibagi dengan akar 3. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan Y delta itu sangat cocok jika digunakan sebagai trafo penurun tegangan. Ya, alasannya tadi karena faktor pembaginya di sini akan semakin besar ya, artinya tegangan pada sisi kedua ini akan semakin kecil. Nah, jika kita menggunakan hubungan trafo YY seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, misalnya bagian ini juga kita hubungkan secara Y, maka tegangan induksi atau tegangan pada sisi sekunder itu P1 per A ya, karena hubungannya sama, jadi faktor akar 3-nya ini akan hilang. Nah, kalau kita bandingkan dengan hubungan Y, misalnya hubungan Y tadi berarti P2-nya P1 per A dibandingkan dengan hubungan W delta. Untuk hubungan W delta P2-nya P1 dibagi dengan akar 3 per A. Tentunya hubungan W delta penurunan tegangannya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan hubungan YY. Kemudian bagaimana dengan hubungan delta Y? Oke, kita lihat ini sisi primernya anggaplah dihubung secara delta, kemudian ini sisi sekundernya dihubungkan secara Y. Jadi kalau misalnya tegangan pada sisi delta ini tegangannya di sini sebesar P, maka tegangan pada setiap kumparan ini kalau Anda perhatikan itu sama juga dengan P ya. Nah, P ini merupakan tegangan fasa ke fasanya. Nah, jika tegangannya di sini sebesar P, maka untuk pasangan kumparan ini itu tegangannya adalah V per A. Atau kalau kita lihat bagian ini, Anda perhatikan, ini tegangan dari sini ke sini itu sama juga dengan ini ya. Jadi kalau ini P dengan fasa ke fasanya,
Tentunya dari titik ini ke sini itu juga tegangan fasa ke fasanya sebesar P. Artinya tegangan pada kumparan ini itu sebesar P. Nah, kumparan ini pasangannya adalah kumparan yang ini. Jadi kalau di sini tegangannya sebesar P, maka bagian ini tegangannya adalah P per A. Nah, bagian ini merupakan tegangan fasa ke netral. Berarti tegangan fasa ke fasanya adalah P per A dikali dengan akar 3. Jadi tegangan fasa ke fasa pada sisi Y-nya itu adalah P per A dikali dengan akar 3. Jadi pada sisi deltanya tegangannya sebesar P, sedangkan pada sisi Y-nya tegangannya sebesar P per A dikali dengan akar 3. Nah, dari hal ini, kalau kita tuliskan persamaan untuk tegangan pada sisi sekundernya, P2 sama dengan akar 3 kali dengan P1 per A. Demikian juga untuk arusnya, I2 sama dengan A kali I1 per akar 3. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa hubungan trafo delta Y itu kalau difungsikan sebagai penurun tegangan, maka penurunan tegangannya itu relatif tidak terlalu besar, karena akar 3 ini merupakan pengali ya. Kalau untuk Y delta tadi, akar 3-nya ini merupakan komponen pembagi, tapi untuk delta Y, akar 3-nya ini merupakan komponen pengalinya. Artinya penurunan tegangannya itu tidak akan terlalu besar. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan delta Y itu sebaiknya digunakan untuk trafo-trafo penaik tegangan. Kemudian Anda juga harus memahami bahwa jenis apa yang harus digunakan pada suatu jaringan itu tidak hanya dipengaruhi oleh apakah tegangannya akan kita naikkan atau kita turunkan. Juga ada faktor-faktor lain, misalnya faktor keseimbangan tegangan. Jadi yang kita simpulkan tadi, kalau trafo Y delta itu sebaiknya digunakan untuk penurun, delta Y untuk penaik itu cuma dari segi perubahan tegangannya. Tapi selain perubahan tegangan, masih ada faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan untuk memilih hubungan belitan trafo yang harus kita gunakan pada jaringan. Nah, untuk hubungan trafo YY atau delta-delta itu perbandingan tegangannya itu sama dengan perbandingan lilitannya. Oke, kemudian bagaimana dengan sudut fasa pada sisi primer dan sekunder? Oke, kita lihat dulu untuk hubungan trafo Y delta. Jadi kalau misalnya bagian ini kita anggap tegangannya PAN, ini PBN, ini PCN, ini untuk fasa A, fasa B, dan fasa C. Kemudian pasangan untuk kumparan ini sendiri adalah yang ini. Jadi kalau di sini PAN, maka di sini tegangannya adalah PA. Demikian juga untuk PBN, ini pasangannya yang ini, berarti di sini PB, PC-nya sendiri, sini PCN, berarti bagian ini merupakan tegangan PC. Artinya karena di sini PA, di sini PB, dan di sini PC, maka titik fasa A-nya ini, kemudian di sini fasa B-nya, kemudian di sini fasa C-nya. Sekarang kita lihat bagaimana sudut fasa untuk tegangan fasa ke fasanya. Kita lihat dulu untuk fasa AB. Jadi kalau di sini PAN, sini PBN, maka arah pasor dari tegangan PAB-nya itu ditunjukkan oleh gambar ini. Ini arah pasor untuk tegangan PAB. Nah, untuk sisi deltanya, PAB-nya itu arahnya ditunjukkan oleh gambar ini. Nah, kalau kita gambarkan pasornya untuk sistem 3 fasanya, ini PAN, PBN, PCN.
untuk sisi Y-nya, tegangan pasa ke pasanya untuk pasa AB-nya, para pasornya ke arah sini, sedangkan untuk sisi deltanya, untuk tegangan PAB-nya, arah pasornya ke atas. Nah, dari sini terlihat bahwa ada pergeseran pasa yang terjadi antara tegangan sisi Y dan sisi delta. Nah, pergeseran pasanya itu sebesar sudut ini. Jadi kalau ini kita bawa ke sini, itu diperoleh sudut yang sama dengan sudut ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa sudut pasa sisi Y itu mendahului 30 derajat dari tegangan pasa ke pasa sisi delta. Jadi pasor tegangan ini kalau Anda perhatikan, ini sudutnya mendahului 30 derajat terhadap pasor yang ini. Nah, untuk menyatakan pergeseran pasa tadi, itu ada standarnya yang dikenal dengan angka jam transformator. Nah, kalau kita perhatikan cara koneksinya tadi, sebenarnya terdapat berbagai macam cara untuk menghubungkan atau mengkoneksikan belitan-belitan pada primer maupun belitan-belitan pada sekundernya. Oke, jadi kalau kita lihat untuk bagian yang pertama ini angka jam 0. Nah, angka jam 0 ini maksudnya tegangan pada sisi primer itu sepasa dengan tegangan pada sisi sekunder, atau tegangan pada sisi TT itu sepasa dengan tegangan pada sisi tegangan rendah. Oke, kita perhatikan dulu untuk koneksi yang pertama ini dihubung secara delta-delta. Kalau Anda perhatikan ini koneksinya dihubung secara delta, demikian juga sisi tegangan rendahnya ini dihubung secara delta. Nah, karena ini kalau Anda perhatikan ini koneksinya sama, berarti sudut tegangan setiap kumparan ini itu akan sepasa. Artinya angka jamnya sama dengan 0. Demikian juga untuk bagian yang kedua ini, kalau Anda perhatikan ini koneksinya sama, arti ini juga tegangannya sepasa. Jadi angka jamnya itu dinyatakan dengan cara seperti ini, misalnya Y0 atau delta 0. Nah, bagian yang ini merupakan huruf kapital, berarti ini untuk sisi tegangan tingginya, sementara yang ini huruf kecil ini untuk sisi tegangan rendahnya, dan ini menunjukkan angka jamnya. Oke, jadi untuk koneksi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini karena koneksinya sama, artinya tegangan pada setiap kumparan ini akan sepasa, sehingga angka jamnya itu dianggap angka jam 0. Ingat, pada jam itu setiap 1 jam memiliki selisih sudut sebesar 360/12 atau 30 derajat. Oke, selain koneksi delta-delta seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, koneksi delta-delta itu bisa juga dikoneksikan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, kalau Anda perhatikan ini koneksinya sudah tidak sama ya. Di sini juga dihubung delta, di sini juga dihubung delta, tetapi cara koneksinya atau cara menghubungkan kumparannya ini kalau kita perhatikan di sini sudah tidak sama. Nah, koneksi ini kalau Anda perhatikan, kumparan ini dengan kumparan yang ini itu ada perbedaan pasa sebesar 180 derajat. Kalau kita lihat untuk koneksi yang ini juga hubungan YY ya, sama dengan yang ini YY, cuma di sini koneksinya ini fasanya semuanya sama, makanya angka jamnya 0. Tetapi untuk bagian yang ini kalau Anda perhatikan ini koneksinya sudah tidak sama. Nah, kalau yang ini tadi ini tegangan pasanya diambil dari bagian atas, sedangkan untuk yang ini tegangan pasanya diambil dari bagian yang bawah. Artinya
kumparan yang ini dengan tegangan pada kumparan bagian ini itu terdapat selisih fasa sebesar 180 derajat. Nah, 180 derajat ini kalau kita hubungkan dengan angka pada jam itu sama dengan angka jam 6. 6 kali 30 itu sama dengan 180 derajat. Demikian juga kalau kita bandingkan hubungan delta-delta 0 bagian yang ini dengan delta-delta 6. Delta-delta 6 ini maksudnya perbedaan sudut fasa tegangannya sebesar 180 derajat. Kalau Anda perhatikan, ini koneksi yang ini sama dengan yang ini, tapi untuk tegangan rendahnya, Anda perhatikan ini koneksinya ini tidak sama lagi dengan yang ini. Dan ini kalau kita analisis, kita akan memperoleh bahwa perbedaan sudut fasanya itu sebesar 180 derajat. Nah, berdasarkan standar ini terdapat 4 buah angka jam pada trafo, yaitu angka jam 0, artinya sudut fasa tegangannya sepasa, kemudian angka jam 5, artinya perbedaan fasanya 150 derajat, kemudian angka jam 6, perbedaan fasanya 180 derajat, dan angka jam 11, perbedaan fasanya 330 derajat atau 30 derajat. Oke, supaya lebih jelas, sini kita mengambil contoh untuk trafo hubungan delta Y11. Artinya ini perbedaan fasanya 330 derajat. Oke, ini anggaplah sisi tegangan tingginya, kemudian ini sisi tegangan rendahnya. Nah, untuk delta Y11 koneksinya itu ditunjukkan seperti pada gambar ini. Oke, kalau kita perhatikan di tabel tadi untuk delta Y11, ini delta Y11, Anda perhatikan koneksinya ya. Ini titik netralnya ini ada di bagian bawah. Untuk delta Y5, ini titik netralnya ada di bagian atas. Jadi untuk delta Y11, koneksi netralnya ini ada pada bagian bawah. Oke, kita lihat untuk tegangan U ke V. U ke V artinya tegangan pada kumparan ini itu sepasa dengan tegangan U ke N. Jadi ingat, kumparan ini itu pasangannya adalah kumparan yang ini. Jadi kalau di sini U ke V, maka tegangan U ke N itu akan sepasa dengan tegangan U ke V. Jadi tegangan U ke V sepasa dengan tegangan U ke N. Atau bisa juga kita katakan tegangan U ke V itu berbeda 180 derajat terhadap tegangan N ke U. Jadi kalau UV sepasa dengan UN, maka UV berbeda 180 derajat terhadap pasangan N ke U. Nah, kalau kita gambarkan, ini anggaplah tegangan U ke V, kemudian ini adalah tegangan U ke N. Jadi kita ulangi, ini tegangan U ke V, dan yang ini adalah tegangan U ke N. Berarti tegangan N ke U-nya itu dari titik sini ke sini. Jadi ini tegangan U ke V, ini tegangan N ke U. Kalau Anda perhatikan, ini berbeda fasa 180 derajat terhadap yang ini. Jadi ini U ke V-nya, ini N ke U-nya. Jadi terdapat perbedaan fasa 180 derajat. Nah, kalau kita gambarkan, berarti di sini tadi titik U, berarti di sini titik V, di sini titik W.
Ingat, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa dalam penggambaran pasor untuk sistem 3 fasa itu harus searah jarum jam ya. Jadi kalau sini U, sini P, maka di sini titik W-nya. Demikian juga untuk sisi tegangan rendahnya, kalau di sini U, maka P-nya harus diposisikan di sini, demikian juga dengan W-nya. Nah, untuk menentukan angka jamnya itu kita harus mengambil fasa yang sama. Jadi kalau P-nya ini kita letakkan pada angka jam 12, kemudian angka jam dari transformatornya juga kita harus mengambil fasa P-nya dari sisi tegangan rendah. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa fasa P untuk sisi tegangan rendahnya ini mengarah ke angka jam 11. Artinya tegangan atau arus pada sisi Y ini itu mendahului 30 derajat. Atau bisa juga dinyatakan tegangan atau arus sisi Y itu tertinggal 330 derajat. Atau tegangan dan arus sisi delta tertinggal 30 derajat. Jadi kedua pernyataan ini sama. Ingat, untuk menyatakan sudut pada sistem tenaga listrik itu umumnya kita menggunakan angka yang lebih kecil dari 180 derajat ya. Jadi untuk angka jam 11 ini kalau kita hitungkan ini sudutnya tadi 330 derajat. Nah, karena angka 330 derajat itu sudah lebih besar dari 180 derajat, maka kita ambil sisanya itu sebesar 30 derajat. Jadi kalau misalnya angka jam 12 ini kita jadikan referensi, nah dari sudut sini sampai sudut ini atau bagian ini bisa kita nyatakan bahwa pasor ini itu tertinggal dari pasor yang ini. Nah, kalau sudutnya sudah lebih dari 180 derajat, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, berarti sudut ini sekarang mendahului pasor referensinya. Kita ulangi sedikit pembahasan kita tadi. Jadi yang kita jadikan referensi atau yang kita letakkan pada angka jam 12 itu adalah pasor tegangan P untuk sisi tegangan tingginya. Kemudian setelah kita analisis, ternyata kita memperoleh bahwa fasa P dari sisi tegangan rendahnya ini mengarah ke arah jam 11. Nah, ini karena posisinya sudah ada pada daerah ini, atau kalau Anda perhatikan sudah ada pada daerah ini, berarti sisi tegangan rendah itu mendahului 30 derajat terhadap sisi tegangan tinggi. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau arah pasornya itu ada di bagian ini, berarti pasor ini mendahului pasor referensi. Jadi sama halnya dengan yang ini tadi, karena sudah ada daerah di sini, berarti pasor P atau pasor dari sisi tegangan rendah itu mendahului 30 derajat terhadap sisi tegangan tingginya. Jadi kalau kita ulang bagian yang ini tadi, ini bisa kita nyatakan tegangan atau arus sisi Y tertinggal 330 derajat terhadap sisi delta. Nah, karena angkanya sudah lebih dari 180 derajat, maka pernyataan tadi bisa juga kita ubah, tegangan dan arus sisi Y mendahului 30 derajat dari sisi deltanya. Nah, untuk di Amerika Serikat itu terdapat perbedaan standar untuk menyatakan perbedaan sudut fasa pada trafo 3 fasa. Nah, untuk materi kita di sini kita mengacu
standar yang diberikan oleh tabel ini. Bagaimana standar yang digunakan di Amerika Serikat, silakan Anda baca di buku Analisis Sistem Tenaga. Kemudian pembahasan mengenai angka jam terapung ini sebenarnya kaitannya lebih erat ketika kita berbicara mengenai ketidakseimbangan sistem. Nah, untuk materi kita pada pertemuan ini kita membatasi bahwa kondisi sistemnya itu berada dalam kondisi seimbang. Jadi sebenarnya angka jam terapung ini itu tidak akan terlalu penting atau tidak akan terlalu berpengaruh kalau sistemnya berada dalam kondisi yang seimbang. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai transformator 3 fasa. Itu mengenai cara menganalisisnya. Jadi untuk trafo 3 fasa sendiri itu cara analisisnya berdasarkan sistem satu fasanya ya. Ini sudah pernah kita bahas bahwa untuk sistem 3 fasa itu tetap dianalisis berdasarkan sistem satu fasanya. Demikian juga dengan trafo 3 fasa, berarti untuk menganalisis trafo 3 fasa ini kita menggunakan konsep analisis pada trafo 1 fasa. Tetapi untuk impedansi belitan yang dihubungkan secara delta itu harus diubah menjadi Y ekivalennya. Jadi kalau misalnya ada belitan yang dihubung secara delta, kita ubah dulu menjadi Y ekivalennya. Nah, untuk impedansi yang seimbang, impedansi Y ekivalen itu adalah impedansi hubungan deltanya dibagi dengan 3. Ya, hal ini juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan mengenai sistem 3 fasa. Nah, perbedaannya dengan analisis trafo 1 fasa adalah bahwa untuk mengubah besaran-besaran ke salah satu sisi trafo yang digunakan adalah perbandingan tegangan. Kalau untuk trafo 1 fasa, karena perbandingan tegangannya sama dengan perbandingan lilitan, berarti itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi untuk trafo 3 fasa, kita harus tentukan dulu bagaimana hubungan trafo yang digunakan. Nah, hubungan trafo yang digunakan itu akan menentukan faktor pengali yang akan digunakan untuk mengubah atau mengkonversi besaran-besaran yang ada pada sisi sekunder ke sisi primer maupun sebaliknya. Nah, pada pembahasan kita kali ini sebenarnya kita hanya mereview materi-materi yang ada pada mesin-mesin listrik, terutama materi mengenai generator dan materi mengenai transformator. Jadi untuk pembahasan detailnya itu silahkan Anda buka kembali buku mesin-mesin listriknya. Nah, untuk model saluran sendiri ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan mengenai arus dan tegangan pada saluran. Jadi kalau kita review kembali, impedansi yang ada pada saluran itu sebenarnya tersebar secara merata di sepanjang saluran. Tetapi untuk menganalisisnya kita bisa menggunakan 3 model untuk saluran pendek, saluran menengah, dan saluran panjang. Jadi untuk saluran pendek dan menengah itu kita bisa menggunakan nilai-nilai nominal atau rangkaian nominalnya. Tapi untuk saluran yang lebih dari 240 km kita harus menggunakan nilai-nilai ekivalen dari impedansi yang menyusun salurannya. Oke, ini juga silakan Anda review kembali pada pembahasan kita mengenai hubungan antara arus dan tegangan pada saluran.